karena ini apa ya, aku mau mencoba dan aku kayak berpikir nggak ada salahnya gitu. Nah coba aku apply di beasiswa itu. Nah terus waktu itu di beasiswa prestasi ini benar-benar yang masih aku ingat banget, karena di beasiswa prestasi itu ada beberapa poin kayak gitu. Jadi ada poin-poin yang dipertimbangkan gitu. Poin-poin itu kayak contohnya nih IPK, IP gitu. IP terus nanti IP itu ada poinnya berapa kayak gitu. Terus nanti ada tambahan 3,5 sampai 3,7 atau 3,6 itu poin kayak gitu. Dan aku nggak paham kayak untuk seleksinya gimana, aku nggak paham gitu. Waktu itu aku pikir IP ku tuh sangat kecil, bener-bener itu kecil banget, bener-bener kecil menurut aku, karena waktu itu aku sempat down waktu di pemberkasan itu sebelah aku ada yang kakak tingkat. Nah si kakak tingkat itu juga lagi ngurus beasiswa prestasi, terus aku lihat ini ternyata IP-nya dia itu 3,89 Wah, 3,89, sedangkan aku waktu itu IP aku 3,7 3,7 3,72 kayaknya kayak gitu. Otomatis itu kayak jauh banget gitu kan, kayak jauh banget. Sedangkan berapa aku lupa gitu. Awalnya aku lupa pokoknya berapa gitu, nggak ada 50 deh. Iya nggak sih, nggak ada 50 ya. Nah pokoknya itu untuk beasiswa prestasi itu. Terus aku lihat kayak yang sudah lain, oh udah dulu gitu kan, karena aku nggak IPK aku bisa demokrat gitu. Nah terus aku lihat kayak ada beberapa penilaian lagi lainnya gitu, dan ternyata ada kayak sertifikat, terus ada lomba kayak gitu, kejuaraan di tingkat apa namanya kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan sampai internasional, itu ada poin-poinnya masing-masing gitu. Dan aku terus aku coba tuh kan langsung cari-cari sertifikat aku yang masih kok apa sih yang masih relate gitu sama aku sekarang kayak gitu. Terus aku cari-cari untuk sertifikat aku, terus habis itu aku coba fotokopi semuanya. Itu benar-benar aku lakukan tuh kayak yang apa sih, kalau aku nggak lihat si kakaknya itu yang 3,18 aku bakal ngelakuin ini gitu, mungkin aku bakal nyertain sertifikat gitu. Kenapa aku nyertain sertifikat? Karena itu ada dorongan atau ada sesuatu yang nge-push aku buat mau lebih gitu loh. Karena aku lihat itu, maka aku ini kan apa, fotokopi sertifikat aku itu semua aku fotokopi gitu, terus aku lampirkan. Aku nggak mau tahu kayak aku yaudah terserah gitu, misalkan ini mau diterima atau nggak diterima, ya udah kayak gitu kan. Yaudah yang penting aku udah yang melakukan gitu. Terus waktu itu juga alhamdulillahnya dapat prestasi. kalau misalnya kita ngelihat begitu apa banyak gitu ya prestasi yang eh, dimiliki sama calon-calon pengajuan beasiswa gitu. Itu kadang tuh membuat orang tuh kayak gini loh Kak. Aku tuh jadi insecure daftar beasiswa karena aku tuh nggak punya prestasi segudang prestasi yang kayak gitu. Aku nggak punya tumpukan sertifikat. Nah itu kalau itu kemarin juga waktu di sharing seperti ini tuh ada gitu kasus seperti itu. Jadi teman-teman tuh ya ada keinginan daftar, cuman tadi ngerasa kayak gitu. Nah itu kira-kira ada pesan nggak ini juga untuk teman-teman? Kan tadi Kak Syafi'i aja sampai aku tuh terdorong karena sebelahku tuh punya sertifikat dan sebelahku tuh orang yang berprestasi kayak gitu. Nah, ini untuk teman-teman gimana nih? Oke. Nah, nah terus sebenarnya masih ada lanjutan apa sih, cerita relate lagi di balik jualan aku cari beasiswa ini ya. Jadi kayak aku cari beasiswa itu tuh bener-bener yang tahu sendiri lah pasti teman-teman juga yang di sini 26 ya, 26 teman-teman yang ada di forum ini pasti juga ngerasain gitu. Apa sih sebenarnya kita apply beasiswa tuh kayak gimana, pembahasannya kayak gimana, tapi kalau misalnya yang masih maba gitu belum ngerasain tadi ya. Pokoknya kalau yang udah
lanjut gitu sih, yang ngerasain kalau misalkan ada beasiswa biasanya cuma pengen tapi nggak mau gerak gitu, kayak nggak mau gitu. Tapi ini pemberkasannya kenapa banyak banget, kenapa sih minta tanda tangan si RT untuk domisili misalkan, terus harus minta tanda tangan apa namanya WD3, kalau harus kenapa harus fotokopi KTP, KK sampai ini dan sebagainya, itu banyak banget gitu kan untuk pemberkasannya. Nah di situ mulailah aku punya pikiran. Nah aku di situ waktu itu tuh mikir kayak gini, coba aja apa namanya, aku tuh sebenarnya tuh salah satu dari golongan mereka yang mikir kayak gitu, yang mikir kalau beasiswa itu ribet, beasiswa itu harus ngumpulin berkas dan lain sebagainya. Aku termasuk salah satu dari golongan mereka yang mikir kayak gitu. Tapi aku coba waktu itu merenung gitu, kayak mikir lagi, tapi aku kayaknya nggak boleh kayak gini deh kayak gitu. Nah itu peluang kayak gitu, itu menurut aku peluang gitu. Ketika teman-teman atau ketika orang-orang itu pada kesel atau mager untuk melakukan sesuatu itu, harusnya aku tidak kayak gitu. Harusnya aku bisa untuk apa ya, harusnya aku bisa berbeda gitu, bisa lebih dari itu kayak gitu. Pikirku kayak gitu waktu itu. Nah di situ kita bisa, nah kayak gitu, bukan berarti kita kayak gitu, bukan ya, tapi masalah peluang, kita berbicara tentang peluang. Nah di situ jadi dimulai dari peluang itu. Waktu itu aku ada teman-teman kan, sorry maaf, jadi waktu itu aku diajakin sama teman-teman, ini aku masuk ke beasiswa Bank Indonesia. Nah beasiswa Bank Indonesia itu aku diajakin teman-teman karena usai beasiswa prestasinya udah selesai. Nah aku masuk ke beasiswa Bank Indonesia, dan sebelumnya itu tuh sebenarnya tuh aku jadi ikut beasiswa apa ya, pikir Beasiswa nggak sih? Iya Beasiswa. Nah di situ jadi semester 3 kalau nggak salah, itu kalau nggak 3 4 itu tuh kita tuh dihadapkan dua pilihan yang sangat besar sekali kayak gitu, karena di semester 3 dan 4 itu kita harus memilih antara daftar beasiswa dan di Indonesia kita pilih dua-duanya akan kita lolos. Nah akhirnya aku coba daftar beasiswa. Nah aku daftar beasiswa dulu nih. Nah aku daftar beasiswa susah banget, benar-benar kayak gitu, dan bahkan sampai ada di tahu beasiswa itu cuma mahasiswa dari beribu-ribu mahasiswa di Wali Songo, karena beasiswa itu nggak ada kuota tertentu di setiap universitas, jadi beasiswa itu menyeluruh gitu kan, bisa jadi di UIN Wali Songo berpotensi untuk bisa 50 kerekrut gitu, bisa jadi di Undip itu cuma 2 atau 3, bisa jadi kayak gitu, aku nggak tahu. Tapi beasiswa Bank Indonesia itu ada kuota tertentu di setiap universitas. Nih contohnya di universitas kita di UIN Wali Songo itu kuotanya 50 orang gitu, 50. Nah, terus di UNES gimana ya? Undip itu 85, itu 85 kayaknya. Terus di IAIN Salatiga itu 50, di UMK Kudus itu 50, sama di Universitas 3 itu 20, 50 kayak gitu. Jadi ada kota-kota tertentu di mana peluangnya lebih besar di Bank Indonesia. Nah, tadi aku berbicara tentang peluang. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus cerdas dalam menentukan pilihan. Nah, terus di situ aku diajakin sama teman-teman. Nah, coba di sini ada nggak ya? Pokoknya aku masih ingat banget itu teman-teman pejuang beasiswa gitu di kelas aku, ada beberapa orang. Aku sebut nama sih, kayak ada Sabrina gitu, terus ada Evi dan kawan-kawan yang lain gitu. Di situ mereka benar-benar, kita tuh yang benar-benar mau untuk ngepush kita buat mau ayo kita harus kumpulin berkas cepat-cepat nih, karena biasanya sudah mau habis kayak gitu. Nah itu juga aku bersyukur banget karena aku ada di sekeliling orang-orang yang dia tuh punya pemikiran yang mau maju ya gitu. Coba aja misalkan aku nggak punya teman-teman yang mau ngapus aku buat mau daftar ke beasiswa, pasti aku juga bakal malas-malasan kayak gitu. Karena sebenarnya ada kata pepatah apa sih namanya, teman kita adalah cerminan dari kita adalah cerminan dari teman kita, kayak gitu loh. Itu tuh benar menurut aku, itu benar. Misalkan misalkan ya apa namanya,
senakalnya kita gitu, misalnya senakal-nakalnya kita. Nah tapi kalau kita berteman sama orang-orang alim, insya Allah kita nantinya bakal alim juga gitu. Dan orang lain nanti pasti magangnya, loh si sekarang kumpulnya sama orang-orang alim loh, pasti dia kayaknya juga sekarang udah mulai tobat deh, pasti kayak gitu. Maka dari itu stigma-stigma kayak gitu tuh menurut aku ada benernya juga gitu loh. Nah, dari situ aku balik lagi ke cerita yang teman-teman aku tadi, yang teman-teman itu ngepus pokoknya kita harus bareng-bareng daftar bareng-bareng untuk mendapatkan beasiswa kayak gitu, beasiswa Bank Indonesia. Nah di beasiswa Jarum tadi akhirnya aku nggak jadi daftar gitu. Terus aku juga pernah nih daftar di beasiswa Basnas provinsi, kalau nggak salah Basnas provinsi. Nah di Basnas provinsi itu aku juga udah itu benar-benar berjuang banget, teman-teman kita, teman-teman ada berenam kalau nggak salah waktu itu, benar-benar panas-panasan, minta tanda tangan sini sana dan sebagainya, sampai bahkan waktu itu kita tuh ditolak berkali-kali gitu, kita ditolak sama fakultas. Terus kita kayak yang apa sih, ngotot gitu loh, bahasa Indonesia tuh ngotot gitu, masa nggak bisa sih Pak gitu. Kita ini tuh apa, di persyaratan di Basnasnya itu tuh masih 2 hari lagi gitu. Kenapa di fakultas kok udah ditutup sekarang gitu? Terus dari fakultas bilang ini perintah dari universitas, emang nggak bisa ditolak lagi ya gitu kan, nggak bisa di lagi ya gitu. Terus akhirnya mikir kayak kita mikir kayak semua udah benar-benar ngumpulin aja itu berhari-hari untuk ngumpulin berkas itu. Setelah berkas itu kekumpul, masa nggak mau diterima kan, masa sakit banget kan. Nah terus akhirnya kita nggak mau mundur gitu, akhirnya kita ke sini, langsung kita nekat untuk langsung ke kantor Basnas provinsi waktu itu. Langsung kita nekat ke kantor Basnas provinsi bukan masih berkatnya itu, karena kita masih mahasiswa maba sih, termasuknya kayak mahasiswa semester 3 itu. Terus kita langsung ke Basnas provinsi buat masih berkasnya itu. Berkas dari universitas masing-masing sakit hati semua di waktu itu, beberapa orang itu dari yang itu itu sebagai Indonesia ya, kita juga semuanya, dan itu ditolak gitu. Jadi perjuangan kita tuh sia-sia, kita pikir kayak gitu, sampai benar-benar waktu itu kita bareng karena kita sampai di kantor gubernur gitu loh. Akhirnya kita udah sampainya gitu. Terus akhirnya ada tujuan teman yang apa namanya positif circle itu kan, tujuan positif circle dan hidup kita. Positif circle itu bisa membuat kita lebih maju, bisa membuat positif thinking juga buat kita, dan bisa membuat kita lebih produktif menurut aku gitu. Itu akhirnya ada teman kita yang nulis bilang, kenapa nggak kita ke universitas aja, coba bisa jadi kita, bisa jadi macam-macam. Akhirnya kita perlu melakukan kayak pokoknya
sadar gitu. Karena saat kita belajar tuh, karena saat kita berjalan kita ya kita sering banget untuk menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa sih aku yang buruk gitu dengan aku gitu. Kenapa sih aku merasa pada Allah tuh benci itu. Dan ketika kita jatuh, ketika kita menemukan kegagalan di situ, sebenarnya Allah itu sudah punya sesuatu yang lebih besar di apa yang sudah kita rencanakan. Dan ternyata itu ada hikmahnya juga. Nah, waktu itu kan mau berangkat ke Indonesia, kita sudah menyampaikan nanti beasiswa itu yang ditolak yang sama sekali tidak mau diterima itu kan. Kita kan sudah punya berkasnya dan tidak langsung kita sudah punya apa ya apalagi di Bank Indonesia kita punya berkas yang masih di Bank Indonesia. Sebenarnya tidak jauh beda gitu karena kita apalagi di tidak jauh beda. Ini ada beberapa yang alhamdulillah ya kita mendapatkan penolakan masyarakat yang di berkas-berkas itu kita dan berkas-berkas di Jakarta lainnya untuk di Indonesia. Kita ada di Indonesia dan kita berkas itu dan alhamdulillah kita dari teman-teman itu alhamdulillah mendapat yang lolos untuk pertandingannya. Itu untuk Indonesia mereka akan dilakukan dan fakultas itu nanti dimasuknya ke universitas. Dan nanti untuk fakultas sendiri itu di beberapa daftar beasiswa Bank Indonesia itu nanti diterima cuma kayak pokoknya itu ada 80 untuk semua universitas untuk sama fakultasnya ada sedangkan di universitas sendiri ada 80 otomatis itu 10 setiap fakultas itu kan 10 setiap fakultas. Nah setiap fakultas itu dia dibagi sama pendaftarnya itu udah berapa jadi kayak satu berapa gitu kan. Nah setelah itu kalau sudah masuk di universitas otomatis kita udah dapat pilih di universitas 80 orang yang masuk penerima. Akhirnya kita masih disaring lagi sama pihak Bank Indonesia sendiri dan yang universitas ini 50 di universitas Islam jadi itu 30-nya di gitu di aspek gitu ya. Terus itu 50 itu yang akan lolos. Terus udah sih kayak gitu dan kita bersyukur banget karena dari kumpulan kita itu alhamdulillah 50% itu masuk ke Bank Beasiswa Indonesia gitu karena kita saling support, kita saling menguatkan, kita saling mendorong satu sama lain gitu ya. Ya gitu. Gak apa-apa, ini belum sampai selesai kok Sinta. Nah, jadi itu untuk teman-teman mungkin ini itu jadi realitas sosial gitu. Kalau mungkin banyak orang yang insecure untuk mendaftar beasiswa, padahal beasiswa itu bukan hanya untuk orang yang pintar aja ya, tapi orang yang bisa memanfaatkan peluang untuk mendaftar. Bahkan untuk mencari informasi ya, beasiswa aja tuh nggak semua orang tuh mau kayak gitu. Jadi itu bukan tentang kamu harus berprestasi dengan segudang prestasi, tapi kamu harus bisa memanfaatkan waktu dengan mempersiapkan jauh-jauh hari supaya di hari-hari itu nggak ketabrak deadline, nggak ada yang kurang. Karena kayak tadi cerita Kak Syafi'i, nyari tanda tangan tuh susah banget teman-teman. Jadi mencari untuk mengumpulkan berkas untuk tahap pertama aja itu kadang susah gitu, harus membuat motlet, CV dan sebagainya. Kalau nggak disiapin dari sekarang, nah itu. Jadi yang pasti jangan minder dulu, harus dicoba. Makanya tadi Kak Syafi'i motivasinya dicoba dulu kayak gitu kan. Nah terus juga tadi persaingan itu memang ketat. Jadi sebisa mungkin nggak cuman usaha kita aja, tapi juga kita pasrahkan gitu ya kepada Allah karena kita udah berjuang sebisa kita, tapi gimana kita nanti berpasrah kayak gitu. Nah untuk Kak Syafi'i ini apa ini bisa nggak langsung menjawab ada pertanyaan dari teman-teman nih tadi mengenai sama nih kayak tadi. Oh, langsung tips ya, tips. Oke, tips. Sebelum ke tips dulu, kita mungkin bisa membahas dulu tentang beasiswa. Kalau beasiswa prestasi dan juga
prestasi itu kalau di tempat lain tuh kita kayaknya namanya peningkatan prestasi akademik atau PPA gitu ya. Kalau Bank Indonesia itu juga ada di semua universitas ya, kalau di Jawa Tengah ya. Nah, nah ini untuk Kak Syafi ini boleh nggak ada mungkin selama ini tuh ada stigma yang negatif mengenai beasiswa, bisa nggak diceritain dulu beasiswa itu harusnya tuh untuk siapa aja dan diperuntukkan untuk siapa dan bagaimana kayak gitu. Nggak jarang kan kita menemukan oh beasiswa itu nggak diperuntukkan orang yang adil, maksudnya dia orang yang udah berada kok dapat kan kayak gitu. Padahal ada beasiswa yang nggak perlu SKTM juga kan kayak seperti itu. Nah ini untuk beasiswa-beasiswa yang tadi disebutin Kak Syafi ini ada informasi lebih nggak untuk teman-teman supaya menghilangkan stigma-stigma negatif kayak gitu. Oke, benar. Ya, oke Firda. Jadi mungkin kayak gini, pertamanya aku langsung sebut aja nama beasiswanya ya. Kalau kan teman-teman beasiswa bidik misi gitu, karena beasiswa bidik misi itu kan ada di setiap universitas, hampir semua universitas ada gitu kan. Itu beasiswa itu untuk yang keluarga apa namanya, yang masih kurang gitu loh ekonominya, atau beasiswa yang di bawah ekonomi gitu, atau yang masih beasiswa kurang mampu gitu ya itu. Nah terus aku langsung aja bilang kayak misalkan beasiswa bidik misi gitu, tapi di dalam beasiswa bidik misi itu juga ada beberapa kriteria di mana kita juga harus di apa ya, beberapa kriteria itu misalkan harus apa, aktif di organisasinya, terus juga harus cerdas, pinter gitu, karena juga dilihat dari IP per semesternya gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa beasiswa itu di mana kayak beasiswa itu untuk siapa kayak gitu kan. Nah terus aku langsung terus aja untuk beasiswa prestasi itu tadi untuk beasiswa bidik misi gitu, bidik misi untuk yang kurang mampu kayak gitu, kurang mampu ekonominya. Jadi pemerintah tuh ada program beasiswa bidik misi untuk mendongkrak atau membantu para keluarga yang kurang ekonominya untuk mahasiswanya bisa dibiayain gitu. Bahkan untuk satu bulannya pun ada ininya, ada apa, ada gitu untuk para bulanan. Ada uang saku bulanannya selain dibiayain kuliah gratis kan kayak gitu. Nah itu terus ini aku masuk ke beasiswa prestasi. Jadi udah ada apa namanya beasiswa prestasi, tapi prestasi gitu yang dilihat gitu. Prestasi seperti apa sih? Nah prestasi yang non akademik maupun yang non akademik kayak gitu. Nah apa aja itu prestasinya? Nah ada tuh misalkan IPK-nya, IP-nya, terus juara kejuaraan, lomba-lomba apa yang sudah diikuti, pengalaman organisasi, dan apalagi ya TOEFL. Bahkan kalau kamu punya TOEFL di juga bisa kayak gitu loh, kayak pengadilan sistem yang sudah kita punya itu prestasi. Nah sedangkan beasiswa, aku masuk ke beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia itu sebenarnya kayak beasiswa Bank Indonesia itu diperuntukkan umum kayak gitu. Beasiswa Bank Indonesia itu umum untuk siapapun bisa mendaftar. Nah di situ beasiswa Bank Indonesia itu juga tidak diperuntukkan untuk ada kriteria yang tersendiri, itu bukan gitu, karena di persyaratan juga waktu itu ada persyaratan yang diutamakan dari keluarga yang kurang mampu, kayak gitu. Nah itu kan ada kata-kata di apa namanya tadi, Diutamakan, diprioritaskan gitu kan, diprioritaskan. Nah otomatis di situ bukanlah persyaratan yang utama kayak gitu, karena persyaratan yang utama, karena waktu itu juga kan ada kayak sharing session gitu juga di Indonesia sama para kakak-kakak Genbi gitu kan. Terus di situ aku tanya kan, apakah kalau kita misalkan nggak punya KTM atau surat keterangan yang mampu, apakah peluang kita kecil ya untuk bisa dapetin beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Dan itu dijawab ternyata tidak gitu, itu tidak menutup kemungkinan kalau kamu bisa punya apa ya, kalau kamu punya
sesuatu yang bisa menutup dari itu. Ya, kamu berpeluang untuk bisa dapetin juga gitu. Maksudnya aku kayak gini, misal kamu nggak punya KTM gitu, tapi kamu punya prestasi yang gede gitu, kamu punya prestasi yang itu luar biasa, maka kamu bisa dapat beasiswa itu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita yang harus kurang mampu atau kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, kenapa sih orang-orang yang dapat beasiswa tuh orang-orang yang sebenarnya tuh mampu tapi dia dapat beasiswa kayak gitu. Nah sekarang kita balik lagi stigma gitu, kita balik lagi ke pemikiran kita. Coba teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada di posisi yang punya beasiswa dan teman-teman itu mampu kayak gitu, karena mampu sama orang-orang bilang kayak gini, masalah peluang kayak gitu. Aku di sini, aku dapetin beasiswa di sini, bukan semata-mata aku bisa dapetin kayak gitu. Aku bisa dapetin beasiswa itu juga karena itu proses, karena perjuangan aku dapetin ini kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa dong untuk langsung ngejudge kalau aku itu mampu dan aku dapetin beasiswa itu tidak itu tidak merata kayak gitu, tidak, karena tidak ada syarat utama yang bisa beasiswa Bank Indonesia itu harus orang dari keluarga yang kurang mampu, tidak ada kayak gitu. Jadi aku langsung misalkan ada nih orang yang gitu langsung ngomong kayak gitu, kamu langsung mau bilang kayak please kayak kamu baca dulu persyaratannya gitu sebelum kamu ngomong kayak gini gitu loh, kayak gitu. Dan untuk kamu yang misalkan belum bisa dapetin beasiswa kayak gitu, menurut aku jangan pernah putus semangat, jangan pernah berhenti sampai situ, karena sebenarnya beasiswa itu banyak banget, beasiswa itu banyak banget. Kalau kita mau cari informasi kayak tadi yang dibilang Pak Firda ya, kalau kita mau cari informasi, kalau kita mau aware sama keadaan, kalau kita mau berjuang, kita mau berproses, insya Allah kita bakal bisa dapetin apa yang kita mau, yaitu beasiswa itu. Gitu Firda. Iya, betul betul. Setuju banget. Jadi beasiswa itu teman-teman kalau misalnya mau daftar beasiswa itu jangan cuman melihat dari unsur diri kita sendiri, tapi juga dari pemberi beasiswanya. Kira-kira si pemberi beasiswa itu nyari mahasiswa yang mau dikasih tuh yang seperti apa kriterianya. Kalau beasiswa prestasi berarti yang punya prestasi apa-apalah ya, yaitu yang penting kategori prestasi kayak gitu ya. Kemudian juga kalau peningkatan akademik berarti yang akademiknya jelas bagus IPK-nya misalnya. Terus juga tadi bidik misi, kalau kriterianya yang punya SKTM, yang keluarga KIP dan sebagainya. Nah itu setiap aduh kaget apa. Jadi yang bisa mendapat beasiswa itu juga karena itu memenuhi kriteria yang dibutuhkan si pemberi beasiswa kayak gitu. Jadi kalau ada ya sebagai orang yang ingin lolos beasiswa gitu, tanamkan diri kita tuh energi positif gitu, selalu positif, jangan banyak seudon, jangan banyak, jadi nanti malah kita jadi orang yang downgrade gitu, kayak nggak maju karena semua negatif semua kayak gitu. Jadi harus selain sabar berjuang ya harus pokoknya gimana sih? Karena kayak gini loh, gitu. Misalkan nih aku sama Firda ya, misalkan nih saat aku sama Firda, kan Firda juga anak beasiswa ini juga gitu. Nah misalkan saat aku sama Firda mau maju buat dapat beasiswa Bank Indonesia, tapi ada orang yang nyinyir gitu, bilang apa sih itu kayak yang kamu sudah mau cari beasiswa lain, bla 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 kayak gitu. Nah kita udah ada di ada di rute sampai Jakarta gitu misalkan nih, karena kita udah maju, udah mau berproses, tapi orang-orang tuh masih nyinyir gitu, masih ada di Semarang gitu. Dia nggak maju-maju, dia tuh hal yang itu zong gitu loh, itu tuh nggak bisa buat dia maju gitu. Ngapain kamu nyinyir? Kalau misalkan kamu emang mau maju, ya kamu lakukan apa yang kita lakukan gitu. Kamu lakukan, nggak usah gimana-gimana gitu, nggak usah pikir kayak gimana overthinking bahkan sampai negative thinking, nggak perlu kamu mikir kayak gitu loh, gitu sih. Ya aku lebih ke tadi benar video juga, kalau lebih kita tuh kalau bisa buatlah pikiran kita tuh selalu positive thinking apapun gitu, walaupun ada orang yang jahat sama kita, ya udah kita positive thinking aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan untuk kedepannya kayak gimana, untuk apa gitu. Jadi kalau kita positive thinking, insya Allah kita bakal kayak terlindungi oleh orang-orang baik juga gitu. Nah Fir, kayaknya kita langsung aja masuk ke ini deh, interaktif pertanyaan. Ini tadi
ada pertanyaan ya, karena ini panjang kan, biar lebih paham gitu. Gitu. Intinya tips beasiswanya. Jadi kita udah masuk ke teknis jadinya ini. Nah, Dari teman-teman itu ada yang mau itu yang ngasih pertanyaan bisa ikan. ya untuk yang lain bisa ya. Ini kayak teman kita Fatika, Rizky ini dari IAIN Kudus nih. Dia nanya dari chat, kalau teman-teman mau langsung pakai suara enggak apa-apa, pakai chat bisa. Nah, ini Syafi ada pertanyaan. Atau orang Jadi bagaimana tips untuk membuat esai dengan baik dan benar, dan bagaimana cara kita bersikap dan menjawab pertanyaan saat tahap wawancara, karena kebanyakan penerima beasiswa itu banyak gagal di tahap wawancara. Oh ini memang udah menuju beasiswa ini. Makasih untuk Fatika dari IAIN Kudus. Iya. Fatika bisa play dulu gitu mungkin. Fatika ada nggak orang di sini? Hari ini ada Fatika nih. Fatika hidupin nih. Hehe pengalaman ada kak. Ini ada, ayo dong dihidupin. Mikrofonnya aja nggak apa-apa gitu. Halo gitu. Dan bisa. Kita sepantaran ya, ini cuma setuju sama aku juga. Kita juga. Halo Fatika. Halo. Ini masih kecil suaranya deh. Ya, halo. Ya, coba dideketin mikrofonnya Fatika. Sharing-sharing tentang Udah nih. pendapat. Iya, udah kedengaran. Silakan. Di tahap beasiswa itu kan ada penulisan esai. Itu kan tergantung sama yang mendapat beasiswa itu. Nah, bagaimana sih cara kita membuat esai yang baik dan benar dan tentunya bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Pada tahap wawancara ini pasti kan kita akan ditanyain kan Kak. Nah, pas saat kita wawancara itu kita harus bersikap bagaimana agar kita itu dapat lolos gitu di tahap wawancara ini. Terima kasih. Oke Fatika, terima kasih pertanyaannya. Langsung kita jawab ya. Jadi aku dapat 2 poin pertanyaan. Bagaimana sih cara membuat essay yang baik dan benar gitu, dan biar bisa lolos ke tahap abstraksi gitu kan ya kan. Essay biasanya kan ada tahap abstraksi. Nah di sini mungkin untuk dari aku sendiri, karena aku juga ada beberapa ikut lomba gitu sama teman aku Sabrina itu ikut lomba essay. Nah untuk di situ coba kami memang awalnya tuh gagal gitu, beberapa kali gagal terus, tapi kami cari gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas, bagaimana cara kita bisa essay kita menarik dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk yang pertama buatlah abstraksi yang sangat menarik, yang di situ abstraksinya tuh sudah mencakup dari apa ya, dari tujuan kamu buat essay itu apa sih gitu. Abstraksi itu tuh kayak yang benar-benar langsung dapat poinnya gitu. Kalau orang baca essay abstrak ya kamu itu tuh kan orang itu tuh langsung kayak ngangguk gitu, oh ini gitu, dan orang itu tuh penasaran gitu kayak gimana untuk kelanjutannya nih kayak gitu. Otomatis dari juri yang baca abstraknya itu sendiri tuh kayak yang langsung mikir, wah ini harus lolos karena aku kepo nih sama kelanjutannya kayak gimana, apalagi sampai di dia komen
abstraknya itu diperhatikan, yang menarik gitu, atau membuat yang keren gitu. Terus yang kedua, coba deh essay kita tuh dikaitkan sama beberapa beberapa kutipan-kutipan yang sudah ada gitu, kayak kutipan misalkan dari buku, dari jurnal dan lain sebagainya. Kita coba essay kita ditambahi kutipan-kutipan itu di beberapa di beberapa bab-bab itunya, di beberapa part-partnya gitu, dikasih kutipan itu untuk apa? Untuk memperkuat dari essay kita gitu. Jadi kita nggak semata-mata dari full dari pikiran kita dan sebagainya, enggak gitu, tapi ada sebuah kutipan atau sebuah argumen yang di situ tuh menguatkan dari pernyataan kita kayak gitu. Itu. Terus yang ketiga, coba kita buat essay itu tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari lomba itu. Misalkan nih lomba ini tuh menggunakan essay tentang inovatif teknologi di era milenial, di era pandemi misalnya gitu. Nah, berarti kita coba pikir teknologi apa kayak gitu, jangan sampai salah tangkap apa yang diperlukan dalam lomba itu, tapi kita buatnya apa kayak gitu. Itu biasanya banyak banget yang kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau aku biasanya mikirnya kayak gini sih, untuk essay itu harus benar-benar nuntut gitu loh, kayak misalnya kalau bisa juga yang itu memberdayakan ini lokal gitu. Misalkan ya, karena aku kan berkecimpungnya di dunia di bisnis, di bisnis plan, terus aku di IC ini juga kenapa beberapa IC tentang produk-produk olahan inovatif kayak gitu. Ya, jadi di situ sebisa mungkin kita itu mendongkrak kita untuk kita ke essay kita itu untuk kita ajukan gitu loh. Misalkan ya, ini misal aja pemanfaatan misalkan ya, pemanfaatan keong sawah desa Beringin untuk cemilan sehat bernutrisi tinggi. Itu kan kita memberdayakan masyarakat sekitar itu lokal. Kita udah dapat yang pertama, kita memberdayakan masyarakat lokal. Yang kedua, kayak misalkan ya, keong itu punya nutrisi banyak dan itu ternyata menarik juga untuk diolah gitu. Terus yang ketiga, untuk marketingnya kayak gitu dan sebagainya. Nah itu diperhatikan. Karena aku sama Sabrina itu kan berkecimpungnya di dunia essay yang bau-bau bisnis inovatif gitu. Itu Fatika. Nah poin yang kedua itu aku nangkapnya kayak gini. Tadi kan pertanyaannya aku nangkapnya gini. Saya pikir apa sih tadi? Oh ya, bagaimana sih untuk menghadapi wawancara gitu ya, menghadapi interview gitu kan, biar kita bisa lolos gitu. Nah di sini tips dari aku untuk menghadapi pas waktu kita interview yang pertama nih, sebisa mungkin kita untuk membuat keadaan itu untuk kita, karena itu penting banget gitu, kita harus membina suasana dulu gitu. Jadi kalau dalam interview ini yang paling penting, tapi orang lain itu jarang mikirin ini, yaitu kita membina suasana dengan si penginterview gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, dari beberapa detik kita tahu si penginterview itu, kita harus tahu untuk karakternya kayak gimana sih, ini bapaknya tuh kayak gimana, ini ibunya kayak gimana gitu. Oh ternyata ini ibunya bisa nih dibuat diajak buat bercanda. Nah coba deh kita kayak yang bercanda itu, tapi jangan yang sampai bercandanya tuh over gitu. Jadi kita harus bisa tahu untuk membina suasana tadi ya, bina suasana, kita harus tahu dulu suasananya kayak gimana dan apa yang akan kita lakukan untuk nantinya kayak gitu. Terus yang kedua, hindari kata-kata saya ingin, hindari banget. Jadi coba diganti ingin menjadi akan. Itu poin. Aku dulu dapat kayak gini tuh dari aku ikut webinar gitu juga, bukan webinar sih, seminar langsung dari salah seorang penerima webinar. Jadi di situ alhamdulillah kayak itu impact-nya luar biasa buat aku. Jadi coba ubah dari saya ingin menjadi saya akan. Misalkan ya, kenapa kamu mendaftar beasiswa? Banyak kan orang yang bilang kayak gini,
Karena saya ingin mencari pengalaman yang lebih banyak gitu. Karena saya ingin mencari relasi yang sangat luas gitu. Karena saya ingin mengembangkan potensi saya. Karena saya ingin eh, apa bermanfaat untuk Bank Indonesia misal kayak gitu. Itu salah menurut aku ya. Itu salah. Kalian harus mengganti menjadi saya akan. Jadi kita bisa menjawab dengan saya akan memanfaatkan potensi yang ada dari diri kita untuk Bank Indonesia dan saya siap untuk mengabdi untuk Bank Indonesia. Terus lagi misalkan kenapa sih kok pengen di Bank Indonesia gitu? Karena saya punya sesuatu yang bisa saya jual untuk ini gitu loh. Jadi kita harus pede juga gitu, tapi jangan over juga pedenya ya. Jadi dalam interview itu kita perlu untuk kita memberitahu apa yang kita punya kayak gitu, tapi jangan over kayak gitu loh. Itu sih jadi tadi untuk poin-poinnya kurang lebih kayak gitu untuk Fatika. Nih, mungkin kalau kita itu di Benar. beasiswa itu BI itu pakainya motivation letter ya. Kalau mungkin ada yang istilahnya essay kayak gitu ya. Jadi ya itu juga. Semoga bisa diambil pelajaran lah dari pengalamannya Kak Syafi'i juga. Terus yang interview kan kita kemarin BI yang 2020 ini pakai online ya, Syafi'i ya. Jadi tuh emang mungkin Fatika ini juga mikirin kalau online nanti gimana sih kalau offline itu gimana kan kayak gitu ya. Nggak hanya tentang apa yang akan aku ucapkan. Kalau online tuh kemarin lebih cepat. Aku rasanya cepat sih ya karena jadi langsung pertanyaannya cuma satu waktu itu ya. Coba kenalin dirimu. Jadi ini kayak gitu kan. Jadi di beasiswa itu harus pede kayak gitu loh dan meyakinkan tanpa meninggikan yang nggak realistis kayak gitu. Bener kata Kak Syafi'i. Gitu terus dari itu aku bener yang kamu bilang saya akan karena memang apa yang akan kamu lakukan jadi banyak kerealisasi apa yang realistis aja lah kayak gitu ngomong-ngomong jadi aku nggak banyak yang ditanyain yang kamu ini kelebihan atau kekurangannya apa tapi Cici bilang kayak gitu aja deh jadi bagaimana aku harus menjelaskan diriku kan seperti itu jadi itu ya itu kalau dari aku juga selain tipsnya dari kegiatan seperti ini teman-teman banyakin kenalan relasi kayak Syafi'i kan punya circle teman yang sama-sama berjuang. Nah ini Fatika juga bisa sama mencari teman yang sama-sama berjuang, sama-sama memberi support. Jadi bisa bertukar pikiran. Gimana nih kalau kita akan menghadapi wawancara, apa yang bisa kita bahas kayak gitu. Nah kayak gitu juga kan kayak terus juga memperbanyak tadi informasi misalnya kan kalau Kak Syafi ikut webinar seminar gitu ya kalau sekarang banyakin webinar banyakin nonton YouTube kayaknya banyak ya banyak yang itu memberikan contoh juga bahkan aku belajarnya tuh bukan dari belajar wawancara ya itu aku nontonnya pakai Bukalapak jadi YouTube-nya akun Bukalapak gitu channel YouTube-nya Bukalapak itu kayak gak nyambung sama beasiswa tapi dia membahas tentang passion membahas tentang cita-cita dan seperti itu jadi informasi tuh dari mana aja tuh bisa kayak gitu jadi semangat untuk Fatika untuk mendaftar dan juga berproses untuk menggapai beasiswa itu sukses selalu. Pokoknya semoga masih ada yang untuk teman-teman masih ada gak? Atau Fatika sendiri ada tanggapan gitu? Nih, semoga Fatika kalau mendaftar beasiswa bisa tercapai. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang ingin didiskusikan bareng-bareng dengan Kak Syafi'i, dengan kita semua? Atau mungkin teman-teman juga ingin nih sama-sama berbagi pengalaman mendaftar beasiswa dengan Kak Syafi'i. Nanti kita jam 9 mungkin. Gitu kayaknya. Karena segini kan untuk partisipannya jadi bisa, iya. Mungkin teman-teman yang masih sekolah itu juga kalau beasiswa seperti ini tuh ada batas umurnya ya Kak ya untuk mendaftar ya kayak dari umur berapa sampai umur berapa gitu ya bukan hanya dari semesternya aja gitu
Kalau BI itu gitu ada usianya kayak gitu. Oh iya, usianya. Jadi untuk batas usia dari untuk pendaftaran Bank Indonesia itu yang penting usia kamu masih maksimal 24 gitu. Kita dari Bank Beasiswa ini pun nggak mempermasalahkan kamu semester berapa, tapi yang penting usia kamu 20, maksimal 24 gitu sih, dan sudah menerima beasiswa 2 kali itu maksimal. Jadi untuk teman-teman tadi yang katanya semester 7, beberapa teman-teman yang semester 7 itu bisa kayak Mas itu masih bisa makanya bisa dapetin gitu, bisa pay gitu, karena lagi bulan apa ya, Maret April Maret itu udah ada flyer gitu, udah ada pengumuman kalau beasiswa ini dibuka kayak gitu, sampai April Mei gitu, itu ditunggu aja. Iya, ini kalau Kalau Waalaikumsalam, Jessica Kasari. oh iya. Yuk, Ayo Desi, banyak banget. Desi, ayo kita sapa-sapa dulu. Ini dari jauh-jauh dari Bengkulu nih. Ayo kita sapa-sapa dulu. Ini di Bengkulu. Ini Bengkulu itu WIP bukan? Ini kita mungkin beda jam loh ya. Desi bisa menghidupkan mikrofon? Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini tadi kelas 12. Gimana Desi? Ya, itu Kak pertanyaan saya tadi. Bidik misi ya. Wah, ini harusnya kemarin tuh spesial. Ini dari jam setengah 8 sampai jam 9 seperti ini tuh membahas bidik misi secara full gitu. Oke. Ini Kak Syafi'i kira-kira tahu nggak tentang beasiswa bidik misi? Ini nge-lag ya? Siapa mikrofonnya? oh iya, sorry. Oh iya, jadi gimana? Mungkin bisa diulang lagi untuk pertanyaannya gitu. Tidak apa-apa. Ini Desi, ini Kak Syafi'i pengen denger langsung suara kamu dan bisa ditanyain langsung nih. Oke Kak, jadi saya nih mau tanya. Itu saya pernah dengar dari kakak-kakak yang udah masuk universitas gitu kan. Terus dia bilang katanya kalau mau ambil bidik misi itu harus ada sertifikat atau piagam yang pernah dia dapat di sekolah sebelumnya gitu kan. Terus ada juga pengecekan rumah. Terus emangnya apa aja sih Kak syarat-syarat bisa dapat bidik misi itu? Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk beasiswa bidik misi ya, bener banget. Setiap beasiswa itu pasti ada beberapa kriteria mana beasiswa itu meminta kita untuk apakah kamu sebenarnya punya nggak sih prestasi yang non akademik gitu misalkan, atau akademik gitu. Jadi di situ kan untuk mengetahui kan pasti butuh adanya bukti gitu kan. Bukti itu kan berbentuk sertifikat. Nah, jadi untuk beasiswa bidik misi pun juga perlu untuk kita memberikan sertifikat apa yang sudah kita punya kayak gitu. Dan sertifikat yang kita punya itu sertifikat saat kita MA kayak gitu. Jadi untuk emang beasiswa itu tuh sebenarnya tuh apa ya namanya, continuable gitu. Itu namanya kayak berkelanjutan gitu loh. Misalnya kita mau mendaftar beasiswa bidik misi, berarti otomatis untuk SMA kita
Dan ini kemarin aku juga mengadakan sharing session itu khusus banget untuk bidik misi, karena bidik misi itu memang untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Jadi ini kan di semester keberapa Kak kita bisa dapat bidik misi. Jadi ada PTN sama PTS itu aturannya ada yang berbeda. Kalau perguruan tinggi negeri itu ada yang ketika udah masuk jadi mahasiswa, ada yang ketika belum. Nah ini salah satu peserta kita ini Syafi'i, malam ini yang gabung itu ada teman-teman jadi penerima beasiswa bidik misi dari Universitas Sudirman Purwokerto. Jadi ini bukan dari PT KIN atau bukan dari UIN gitu ya. Ya, Bang. Dia malu nggak mau cerita langsung. Jadi itu ada. Jadi untuk apa ini Desi gitu. Itu benar-benar di setiap satu beasiswa aja itu ditempatkan di mana, misalnya di UIN kah, atau di universitas negeri kah, atau di universitas swasta kah, itu punya kebijakan yang cukup berbeda dalam proses penyeleksian. Nah, ini mumpung ada teman saya yang dari beasiswa bidik misi juga datang di sini kan, dari tadi dia udah hadir gitu, mungkin bisa bantu jawab ya, karena dari saya pribadi, saya belum pernah mendaftar beasiswa bidik misi, kecuali kemarin dapat informasi dan wawasan karena mengadakan kegiatan seperti ini gitu. Begitu juga Syafi'i, itu kita mendaftarnya sama beasiswa prestasi dan Bank Indonesia. Silakan nih teman-teman yang dari beasiswa bidik misi, Mbak Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kameranya bisa dihidupin, luar biasa nih. Ini kameranya mungkin belum. Alasannya. Jadi mungkin sharing aja ya untuk jadi dulu saya memang saya juga nggak tahu ini di penerimaan peserta bidik misinya seperti itu. Terus untuk pengecekan rumah dulu, kalau saya kan di Purwokerto ya kampusnya, dulu itu ada teman saya yang dulu dari satu sekolah itu yang daftar bidik misi ada 2, tapi yang dicek rumahnya sih di survei itu cuma itu. Saya juga dicek, ternyata tuh enggak, ternyata di luar pulau juga nggak ada yang dicek. Terus misi itu dicek rumahnya, tetapi yang saya dengar masih satu daerah yang di Purwokerto semuanya kayaknya dicek sih, seperti itu. Terus di semester berapa sih bisa mendapat bidik misi? Kalau dulu sebelum ya waktu masuk pendaftaran kuliah itu langsung daftar bidik misi, tapi waktu di semester 2 dulu ada pembukaan peserta bidik misi. Jadi mungkin di setiap unit memang berbeda-beda seperti yang dijelaskan Mbak Firda tadi sih. Gitu. Mungkin itu yang bisa yang berbagi. Wow, makasih banyak Mbak Risma. Ini Mbak Risma dari Unsud, ini dari jurusan Ilmu Gizi. Itu Unsud Purwokerto. Wah, ini dari berbagai daerah gabung ya untuk malam ini. Keren sekali gitu. Dan untuk Desi bisa aku juga gitu, aku nggak tahu ya. Wah, teman-teman ini antusiasnya, makasih banget nih dari Kudus, dari Bengkulu gitu. Wah, dan untuk Desi, ini gimana nih Desi nih, ayo tanggapannya. Desi juga bisa setelah ini bisa nge-save nomor aku, nanti bisa aku bantu dengan menghubungkan ke teman-teman aku yang bidik misi juga supaya bisa tanya-tanya lebih lanjut. Dan apa yang aku kemarin adakan ini kan aku juga record. Nah, ini akan aku share ke YouTube aku, juga Instagram aku, nanti bisa lihat di sosial media aku untuk melihat bincang-bincang itu, karena bidik misi sendiri kalau untuk dibentuk seperti ini tuh masih kurang ya. Temanku juga bilang gitu, karena biasanya kan offline, ini baru online. Kalau online gini malah enak diakses dari mana aja bisa. Yang ngadain di Jepara
yang nonton di Bengkulu itu bisa. Ya gitu. Jadi ini untungnya online tuh seperti ini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang udah membantu. Ada lagi nggak nih yang ingin sharing siswanya? Oh ya Desi, untuk beasiswa bidik misi sekarang istilahnya KIP ya, terutama yang punya KIP itu bisa mendaftar. Bahkan nggak hanya di semester 1 gini kata Mbak Risma tadi kan semester berikutnya masih bisa daftar. Dan itu memang betul nih kebijakan sekarang seperti itu. Nah gitu, nanti kita Desi untuk sharing lebih lanjut bisa save nomor aku dan nanti aku bisa kasihkan teman-temanku yang bidik misi juga. Untuk yang lainnya masih ada nggak yang ingin didiskusikan? Ini jam 9 ya, cepet ya, tapi asik banget gitu loh. Gitu. Nah, atau sebelumnya mungkin kita sambil ngobrol dikit nanti kita jam 9.15 gitu kelar kali ya. Atau jam 9.10 lah kalau udah capek lah kelar lah. Ini asikin aja ngobrol biasa aja. Kita sharing gitu tapi yang enjoy aja. Gimana? Ada yang bisa di-sharingan lagi enggak? Ini aku mau panggil ada beberapa teman aku yang udah gabung. Halo Fir. Iya, ini putus tadi. Oke, gitu. Oh, ini ada kegiatan lanjut ya abis ini ya? Halo Fir. Nih, gimana Syafi'i? Ini putus-putus di kamu. Ya, ini kok ada teman-teman aku juga sih yang nonton. Putus-putus ya? Masih putus ya? Enggak, ini lebih baik. Halo, cek. Udah. Oke. Nah ini teman-teman aku coba dong minta coba interaktif gitu. Aku mau panggil coba ada Fajar Al-Fauzan. Oke. Wah iya ini temannya Kak Syafi'i. Ini dari Genbi ya Kak temannya ya? Atau? Bukan. Nama kalian itu tahu gitu kan. Iya. Kenalan gitu. Mana Fajar Al-Fauzan. Ini tadi dia ngidupin kamera dan juga. Ayo dong Kak, munculin ini kita kenalan lagi, kita sharing bareng ini. Tadi ada dari teman bidik misi di universitas yang lain gitu. Dari Kak Fajar nih, kita juga bisa kenalan dan juga berbagi. Halo Fajar. Udah gak nyambung kok dia, Po. Iya. Jadi gitu teman-teman. Kalau enggak ini next aku mau coba di sebenarnya teman-teman bisa interaktif siapa boleh kok memberikan respon atau ada juga harganya kata-kata lu ada juga ada Sivana kalau ada Sintawisi Susi kalau ada Katani kalau ada Rinda Uji Rahma ini kita berhadir ini banyak banget teman-temannya ya. Keren banget nih acaranya. Wah, makasih. Ini narasumbernya yang membuat lebih keren nih. Moderatornya juga keren, membuat suasana hidup. Aku belajar dari Mbak Syah aja. Ini
biasanya jadi moderator di fakultas yang manggil langsung dari dekan malah ya. Nah ini, ayo kita bisa sharing-sharing bareng untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang ini lagi momennya ada pendaftaran beasiswa nggak ya sekarang? Belum ya, semester depan ya rata-rata ya. Karena semester genap biasanya. beberapa Oh iya, digital beasiswa sama anu yang kemarin Kemendikbud ya. Ada kemarin nih semester ini baru bulan kemarin. Gitu. Mungkin ini nanti kita bisa selesaiin jam 9.15 lah ya maksimal. Nah, sebelum itu karena ini teman-teman masih ada lagi yang mau nggak? diskusi Pana Maharani mungkin atau Sinta Wiji. Ya boleh. Mungkin ada gimana nih? Ya ada pesan yang untuk bisa disampaikan juga ke teman-teman yang mungkin tadi ini ada yang ingin mendaftar beasiswa yang mungkin sedang persiapan juga. Gitu. Apa yang ada lagi ini buat teman-teman bisa buat ini kreasikan di konservasi story. Nah terus kita desain sampai dan juga Betul. itu ada di grup ya untuk briefnya nanti bisa dilakukan satu orang yang tertarik dapat Nah, gitu ini jam 9 virus kan apa juga bilang masuk. Nah, ini kemarin ada juga teman-teman waktu seperti ini ada yang cerita, Kak aku tuh pernah daftar beasiswa kok nggak pernah lolos dan juga aku tuh agak delay. Chef ini aku juga ingin melihat pandanganmu gimana gitu karena ini banyak juga terjadi ini loh. Jadi ada teman-teman yang mendaftar beasiswa terus kemudian nggak lolos terus dia tuh merasa insecure atau merasa dan juga iri gitu. Kok teman-teman aku bisa dapat beasiswa sedangkan aku tuh enggak kayak gitu. Jadinya tuh kayak aku pingin kayak mereka kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu. Ini mungkin ada nggak ini dari Syaza boleh masuk, boleh dari Risma dan semua teman-teman tadi yang di sekitar kita ini untuk kita yang dapat beasiswa ya di sekitar kita tuh ada teman-teman yang ngerasa insecure tuh ngelihat kok mereka pada bisa dapat sedangkan aku enggak. Nah ini ada pesan enggak untuk teman-teman seperti itu? Gimana Syah? Iya itu sinyalmu yang putus-putus. Jadi gini di sekitar kita di sekitar kita tuh ada teman-teman yang ngelihat temennya bisa dapat beasiswa mereka itu langsung ngerasa insecure dan juga ada apa ya iri lah gitu ya apa ya ngerasa bukan jelas sih ya pengen juga bisa dapat beasiswa tapi dia belum beruntung dia belum mendapatkan rezeki untuk mendapatkan beasiswa. Nah ini gimana nih untuk motivasi untuk teman-teman gitu loh Syaf? Iya iya kasih banyak ya. Dengar nggak Chef tadi? Kacau ini.
Oke, ini masuk motivasi aja ya. Langsung ada pesan-pesan gitu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini gitu. Jadi pertama ya Syaf, ini pesan untuk teman-teman yang mungkin sampai detik ini gitu pernah mendaftar beasiswa dan juga pernah merasa insecure, pernah merasa iri karena belum dapat beasiswa sedangkan teman-temannya udah dapat. Nah, ini ada nggak motivasi untuk teman-teman itu dan juga ya itu dulu lah, itu dulu. Apakah di ngalian hujan ataukah emang sinyal rumahmu yang diberingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Miftahul. Monggo. Ini Mbak mau nanya sedikit Mbak. Oke, boleh. Ini kan tentang apa namanya seminar tentang bidik misi ya. Lebih kurang dan tepatnya. Untuk ini pembicara kita kebetulan dapat beasiswanya, pengalaman beasiswanya di beasiswa prestasi dan Bank Indonesia. Tapi kalau mau bertanya bidik misi, kayak gitu sih. Kayaknya di itu ada Tanya siswa ya Mbak. Mm-mm. Nah, kalau ini lebih ke bukan ke bidik misinya, jadi beasiswa yang selain bidik misi. Jadi itu masih ada banyak dan kita akan makanya kita kasih ruang ini untuk beasiswa yang selain bidik misi itu. Tapi mau bertanya silakan, kita akan sharing bareng ya, barangkali kita tahu. Tapi lebih ke beasiswa yang lain. Ini mau nanya ya Mbak ya. Kalau kalau salah kan kalau dihati gitu kan. Siap. Yang penting mencoba nanya dulu. Iya, Ini silakan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Miftahul Hafizin ingin menanyakan sedikit tentang kalau kartu KIP itu aku masih bisa ini apa namanya itu kan dia baru masuk kan, sedangkan kalau yang untuk apa namanya itu misal semester 3 apa masih bisa ini daftar atau mendapatkan KIP tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku manggilnya siapa? Miftahul Hafid, Hafid ya? Izin aja, izin aja. Izin. Oke, kamu dari universitas mana? Kamu semester 3 ya? Ya dari baru semester 2 loh Mbak. Dari Iya apa deh. namanya itu IAIN Bengkulu. IAIN Bengkulu. Oh iya, kamu dari prodi apa? Manajemen Haji dan Umroh. Oh, Masya Allah. Kita satu ini ya? Oke, ya siap. Syafi'i tahu tentang KIP, beasiswa KIP yang sekarang itu. Apa Pak? Oh enggak, ini Syafi'inya enggak nyambung ya. Oke, izin kita save, kita simpan pertanyaannya. Aku paham kok, aku paham. Wah, Makasih. ketemu anak MHU di sini. Alhamdulillah. Syafi'i, kamu ngerti tentang KIP, beasiswa KIP? Aku nggak yakin kamu tahu. Iya, kalau ini Idin, mungkin aku bisa bantu. Ini Syafi'i kenapa off terus nih mikrofonnya nih? Jadi kalau kemarin aku ngadain sharing seperti ini yang khusus beasiswa bidik misi,
si narasumbernya itu bercerita kalau untuk semester depan kan Idin ini berarti angkatan 2019 ya. Kan ini kan betul ya? Dari angkatan 2019 ya? 2020. Iya Mbak, dari 2000 Oh, 19. 2019 Mbak. Kan ini kan KIP dibuka untuk 2020 ya. Nah, untuk angkatan 2019 itu masih bisa ikut mendaftar kayak gitu. Katanya tuh mestinya ketika pendaftaran itu boleh untuk 2 angkatan. Jadi angkatan yang terbaru sama 1 tahun di atasnya. Jadi kalau ini 2020, 2019 masih bisa ikut daftar. Jadi kalau ada pendaftaran dibaca selengkapnya, dan juga nanti kalau biasanya ada community-nya, ada komunitasnya di universitas masing-masing toh. Nah, kalau mereka mengadakan sharing seperti ini harus diikutin biar infonya langsung dari orang-orang yang berada di dalamnya kayak gitu, orang-orang bidik misi itu. Tapi kalau Syafi'i tahu boleh dibantu jawab Syaf. Gitu Idin. Kalau tanggapanmu sendiri gimana? Iya benar kayak gitu sih. Untuk pendaftaran sosial media itu bisa dimulai sama Ini sama kayak tadi yang unsut ya, 2 angkatan. jadi alat-alat untuk sistem ini Idin. Itu saran dari kita ya, dan juga mungkin jawaban tadi tuh bisa membantu bahwa Idin tuh masih punya kesempatan di tahun ini kalau ada KIP, beasiswa KIP ya istilahnya sekarang. Nah itu bisa mendaftar dan juga mencari informasi dari sumbernya langsung di universitasnya, karena tadi Mbak Risma kan dari bidik misi Unsut itu juga akan berbeda dengan bidik misi UIN Wali Songo, bidik misi IAIN Bengkulu kayak gitu. Jadi semangat terus untuk mencari informasi, semoga sukses mendaftar beasiswanya, semoga lolos, amin. Gitu. Masih ada tanggapan nggak Idin? Oke, terima kasih ya. Salam kenal, salam dari UIN Wali Songo untuk IAIN Bengkulu nih dan teman-temannya di MHU. Wah ini luar biasa. Untuk Syafi'i ini mungkin kita bisa tutup aja ya kegiatan malam ini, tapi sebelum itu aku minta tolong kamu untuk memberikan closing statement atau motivasi ataupun terserah sebelum kita nutup ini supaya bisa diambil lah dari teman-teman gitu. Apakah Syafi'i masih nyambung dengan aku? Oke. ini suara aku udah masuk belum? Aku Udah jelas, lebih jelas daripada tadi. udah masuk belum Fir suaranya? Closingnya untuk closingnya apa ada buat teman-teman. Yang pertama jadi mungkin untuk apapun itu informasi yang bisa mengembangkan diri kita atau membuat diri kita lebih maju lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua bergabung dengan orang-orang yang bisa membuat kita itu lebih maju atau masalah positif sektor dari kita. Dan yang ketiga
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, jangan insecure, banyakin bersyukur. Masya Allah. Nah, ini sebelum aku tutup kegiatannya, ini teman-teman yang udah stay dengan kameranya, bisa dong dihidupkan. Nanti kita bisa membuat kolase ini ya, karena ini aku dengan laptop ini bisa muat tuh banyak gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa menghidupkan kamera, yuk dihidupin kameranya. Ini kalau, ayo dong. Ini biar kenang-kenangan nih, kita bisa bareng-bareng satu Nusantara ini. Nah, gitu. Kalau ada mungkin, kalau enggak ya. Oh, ini ada Syaza. Halo Syaza, dan juga teman-teman yuk hidupin kameranya dulu yuk. Fatika. Gelap Kak lampunya. Ini kenapa lampu? Ada Fajar. Fajar baru keluar nih. Ciao. Nah, iya. Kabur nih Fajar nih tadi. Fatika, iya dihidupin. Ayo semuanya yang stay dengan kameranya bisa. Oke, bisa. Halo semuanya. Nah, ini kan ini kelihatan nih wajah-wajah orang-orang sukses sih. Amin. Oke deh, ini ada lagi nggak? Ini aku mau mengadakan screenshot ya. Ayo kita berpose secantik mungkin, setampan mungkin. Oh, Masya Allah. Syaf, ini aku mau ini ya screenshot ya, tapi kameramu blur. Aku nggak mau tahu kamu komuk ya, aku nggak peduli gitu ya. Oke, semuanya kita senyum ya. Nggak, kamu jelas banget. Ya semuanya kita senyum ya, oke. Syaf, kamu kenapa keluar? Oke, ini sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Aku akan paste dulu, semoga hasilnya bagus. Oh iya, lumayan nih, Safi yang ganteng. Ganteng sekali teman-teman. Masya Allah, emang Safi ini. Nah, ini Fajar nih dari. Nah, ini ada pesan nggak, atau Syaza juga mungkin karena ini udah kumpul bareng semua, mungkin ada juga pesan mungkin untuk kedepannya juga untuk teman-teman yang sedang kuliah, sedang berjuang juga. Ada nggak nih kata-kata nih dari Syaza, dari Fajar? Kok cuma saya nih? Yang lain memang sudah. Lo yang diharapkan sama Safi ini, teman-teman yang udah hadir di sini untuk memberikan kata-kata atau siapapun ini bisa, ini forum kita semua. Saya menyusul. Iya, ini sukanya gitu ya. Nih, kenalan dulu nih Fajar nih, gimana dari mana juga? Kalau saya perkenalan ya, saya dari aslinya Kalimantan Timur, cuma kuliahnya di Semarang, di Semarang ini. Ah iya. Terus ya, saya apa dulu nih? Karena ini temanya beasiswa, boleh nih apa yang ingin bisa di-share mengenai beasiswa itu sendiri? Mungkin Saya udah masa sih, saya nggak yakin deh. tiga saya cuma 32. Kadang atau dengan Saya jadi seakan-akan saya jadi moderator di sini. ini forum kita semua. Aku ini membuka untuk kita supaya lebih. Ini kita membangun relasi dengan kegiatan seperti ini juga. Ya. Gimana Bang Syafi? Selebnya Semarang. Ini Ya, Semarang juga. Fajar di Semarang ya. Di Semarang Oke. soalnya kan lagi kerja tadinya. Ya ini Sama skripsi hari ini cuma mainnya di sini. ya ini karena kuliah tuh memang nggak cuma tentang kita belajar di kelas aja ya, tapi sama kerja tuh juga bisa, berorganisasi bisa. Ini bisa loh diceritakan sedikit pesan untuk teman-teman semua yang ini kan ada adik kita yang baru SMA gitu ya. Ada
iya ada yang SMA, bisa nih dikasih pesan-pesan juga. Kalau saya kan masih semester berapa, masih banyak yang harus ya gitu lah. Bentar. Iya. Di sini juga hadir saja Izin, halo Izin. Nah, Saza ini juga ini ya, aduh pokoknya mahasiswa berprestasi banget lah pokoknya. Siapa sih yang nggak kenal ya kayak gitu kan ya. Nah ini teman-teman, ini di Izin ini teman-teman banyak dari KPI juga gitu ya. Di IAIN Bengkulu mesti ada ya KPI ya. Kok gantung semua nih, coba tutup kameranya. Iya ini ada yang pakai baju pramuka, saya belum tahu. Maaf ya teman-teman. Ya, aduh aku tidak aktif di pramuka. Memang sebelumnya saya mau nanya dari organisasi itu gimana? Soalnya kan banyak yang organisasi. Nah, padahal manfaatnya ikut organisasi juga banyak ya. Halo Harun Andika Fajar. Akhirnya menghidupkan kamera di gelap-gelap malam gitu. Safi bilang apa ya? Tidak, ini pesertanya juga beragam dari beberapa universitas dan juga kota. Wah ini adik kita juga. Saya nggak ikut organisasi, gimana dong? Tidak masalah. Semua orang punya setting goals-nya masing-masing, punya tujuannya yang ingin dicapai itu apa itu. Jadi menentukan pilihan itu bisa, setiap orang punya pilihan masing-masing. Tidak masalah. Sebelumnya kalau tiap orang sih pada nggak mau ikut organisasi karena malah dirinya ya kayak kurang berpengalaman gitu kan. Makanya sebenarnya enak. Oh iya, kamu mengakui ya meskipun belum join. Wah ini yang nggak join aja bisa merasakan gitu kan. Apalagi yang Saya awalnya kan namanya kegiatan saya nggak pernah mau ikutin. Karena saya punya apa sih, saya nggak tahu apa-apa ya. Jadi baru-baru pas saya di Semarang baru ikuti kegiatan. wah, alhamdulillah ini untuk teman-teman yang masih sekolah bahwa kuliah tuh bener-bener momen untuk kita ngembangin diri dan juga ini mencari pengalaman yang belum pernah organisasi, belum pernah ikut kegiatan, jadi merasakan wah ini iya itu. Awalnya disuruh ikut kayak pramuka atau segala macam, malah nggak mau. Tapi kalau sudah masuk, pasnya itu berat banget. Wah, ya militansinya, rasa memilikinya udah kenceng banget gitu. Iya dapat. Ya, saya baru ikut pramuka itu pas kita SMK kelas 3. Nih sampai kuliah ya. Semester 1 sampai kemarin kan. Saya kan mau harusnya ikut Jambore di Cibubur harusnya. Cuma dikarenakan saya ada seleksi di Semarang, jadi nggak bisa ikut. Iya semoga kesempatan untuk ngembangin dirinya tuh nggak hanya di kemarin aja, tapi akan ada kesempatan baru yang lain. Amin. Kemarin sempat kan mau ikut juga kegiatan organisasi pramuka gitu di Semarang. Kan udah, jadi kita bisa ngikut di luar pulau. Saya sampai ke Semarang ya bawa baju pramuka 2 pasang. Saya nggak bisa dipakai. Sayang sekali. Ini pengalaman berharga. Iya, oke. Makasih Fajar itu memberikan kita pandangan baru, nggak cuma beasiswa di sini ya. Jadi kita gimana itu organisasi itu juga penting ketika kuliah. Nah ini untuk dari Saja nih, Saja ada nggak yang ingin disampaikan juga nih seperti Fajar yang udah berbagi dari Saja sendiri akan berbagi. iya ini kenalan dulu deh, dari kenalan dulu dan juga teman-teman yang pengen
berbagi. Ini aku kasih waktu sebanyak-banyaknya pokoknya. Jadi saja dulu ya, kita kenalan dulu. Terima kasih Kak Firda atas waktunya. Salam kenal ya Kak Fajar ya, Fajar Alfus. Ya, salam kenal kembali. Oke, di sini juga yang ikut acara ini. Salam kenal, saya biasa dipanggil Nia dari Semarang, di Telogosari tepatnya. Jadi saya di sini mahasiswi semester 7 jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dan belum pernah mendapatkan beasiswa. Jadi tadi Pak Kak Firda nanya gimana sih buat pesan dari Kak Syafi buat teman-teman yang belum pernah dapat beasiswa, pesannya apa dari Kak insecure gitu. Sebenarnya saya menunggu momen itu, tapi ternyata sebenarnya Kak Syafi hilang ya. Iya gitu. Iya, ya Allah semoga ternyata bisa relate ya. Alhamdulillah ini. Relate banget. Terus ya tadi saya kenalnya jurusan di Business Kota Semarang. Tapi gimana ya, karena udah kayak ya udah itu skenario Allah, jadi pas ditolak saya cuma bilang alhamdulillah gitu kan. Kayak ya mungkin emang kamu tuh dibantu kuliah bukan cuma dari beasiswa tapi dari hal lain. Misalnya usaha kamu lancar, terus kamu prestasinya baik, stabil gitu, menurut aku udah satu hal yang perlu dibanggakan pada diri kita sendiri. Jadi buat nanti kan kita apa ya, hidup kan nggak melulu baik gitu kan. Buat nanti misal ada suatu hal yang mengecewakan ketika kita tidak mendapatkan hal itu, jangan cepat-cepat menjudge bahwa orang itu jahat gitu. Menjudge juga bahwa kok aku nggak bisa apa-apa ya gitu, kok aku nggak bisa dapetin beasiswa ini kayak teman-temanku. Jangan langsung seperti itu, tapi kita lebih mengenali diri kita sendiri. Udah pencapaian apa sih kita selama ini, selama kuliah ini, atau oh ternyata aku udah bisa join di organisasi ini dengan baik dan aku sudah mendapatkan karya seperti ini. Itu adalah suatu pencapaian lain yang bisa kamu banggakan dari diri kalian. Jadi jangan itu tadi, jangan insecure, kata Kak Syafi'i itu bener banget. Jangan insecure, banyakin bersyukur, banyakin kenal diri kita sendiri, terus baru kita nggak akan mudah kecewa, tapi kita bisa memetik hikmah dari setiap kejadian yang ada gitu sih Kak. Masya Allah ceritanya. Ini aku bener-bener wah ini loh menggetarkan hati nih sebenarnya, karena ini mungkin apa yang kita rasain tuh juga dirasain dengan yang lain. Gimana Syaf? Mana Iya, Pi? itu juga kita tuh sama-sama ditolak sama beasiswa bahasa itu samanya kita. Syafi'i, skripsi gimana? Jadi Jangan please tolong banget kalau mau bahas skripsi itu bisa sampai 1 seminar lagi kayaknya. jadi ya, ini kalau aku belajar dari Saza juga ya, dari Nia ya, Nia ya panggilan lengkapnya, akrabnya. Kalau kita tuh jangan terlalu sering mengukur diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau kita selalu mengukur orang lain, kok udah dia sampai seketis segitu, kita nanti jadi orang yang nggak bersyukur, nggak mau melihat apa yang udah kita capai juga. Padahal sebenarnya prestasi itu juga standar prestasi itu kita sendiri yang menentukan. Kalau menurut kita itu dengan menciptakan karya itu sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Ya kita harus bersyukur untuk itu. Kalau memang standarnya mendapatkan beasiswa, berarti kalau kita dapat sesuatu bisa kita bagikan seperti ini dengan ilmunya, dengan pengalamannya. Oh ini semua ini keren banget, dengan teman-teman semua ini ikut berbagi. Wah. Terima kasih banyak semuanya. Keren. Terima Iya. kasih banyak ya udah diizinkan bergabung dalam forum ini, forum kita bersama ya kata Kak Firda. Iya betul. Karena harapannya semoga sini sukses ya Kak ya. Amin untuk semuanya juga. Sebenarnya untuk rangkaian sharing ini aku sebenarnya dari awal cukupkan untuk sampai di sini gitu. Ternyata ini kita, menurut aku nih menutup ini tuh keren sekali, karena KKN aku masih lanjut dengan kegiatan penelitian. Jadi aku juga in charge di kelompok aku sebagai penulis jurnal. Jadi setelah ini aku akan melanjutkan dengan penelitian. Jadi ini adalah the sharing seriesnya yang
penutupan ini sangat luar biasa keren sih menurut aku. Makasih untuk semuanya untuk mendukung kegiatan yang udah mendukung kegiatan ini. Ikut seneng loh Fir. Iya. Aku juga seneng gitu. Pokoknya mungkin Tapi pas skripsinya ya. semuanya sedang skripsian, semuanya sedang mau ujian kelas 12, yang UAS untuk teman-teman lagi semester berjalan. Jadi ini semangat, semoga sukses semuanya. Nih, abis ini kita bisa saling save nomornya juga ya yang ada di grup supaya hubungan kita nggak cukup sampai di sini. Kayaknya abis ini bakal move ke grup deh. Nomornya tapi aja lah. Chef jangan lupa ya nanti hadiahnya loh ya dikasihkan. Jadi untuk Iya, teman-teman, dan teman-teman aku juga informasi ternyata pas aku buka Instagram banyak banget yang sudah wah, nge-tag gitu dan kayak ternyata di iya. luar ekspektasi aku juga. Aku sendiri Kayak gak ada yang minat gitu sama ternyata pada banyak yang ini yang udah pada buat gitu dan wow keren banget sih untuk partisipan yang ada di sini gitu kalian semua ini tuh punya Antusiasmenya goals. Antusiasmenya keren terus mereka kalian itu sebenarnya punya goal sendiri yang kalian tahu kayak gitu dan kalian juga punya cara sendiri bagaimana cara kalian itu untuk mencapai goals itu gitu loh jadi teruslah semangat dan jangan lelah untuk berproses. Oh ya, iya. Ternyata kita di sini tuh sama-sama punya rasa yang sama, punya mungkin pengalaman yang sama, cuman kita mungkin hanya memendam sendiri dan tanpa kita ketahui ternyata tuh kita ada di mungkin di fase yang sama juga, pernah mengalami fase yang sama kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin ini adalah sebuah forum yang kita bisa menggabungkan bersama, tapi semoga ini bisa dilanjutin juga secara personal dengan siapapun bahwa kita bisa membuka pandangan dan juga untuk melepaskan beban yang kita rasakan dengan kegiatan berbagi seperti ini. Barangkali selama kuliah, selama sekolah ada perasaan-perasaan yang mengganjal tapi belum bisa diungkapkan kayak gitu. Jadi terima kasih banyak pokoknya untuk teman-teman semua yang udah bergabung dari 27, 28 sampai 18 orang yang masih stay di sini. Semoga dengan kegiatan ini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dan juga pokoknya mungkin kita nggak bisa ngerasain sekarang manfaatnya, mungkin bisa ke depannya. Pokoknya jangan dilupakan teman-teman yang ada di sini ini. Dan juga saya sendiri minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari mengadakan sampai sekarang ini dan juga mungkin sampai kita 1,5 jam berlalu ini saya punya banyak salah kata-kata dan juga perilaku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mungkin mohon maaf untuk Syafi'i barangkali dalam menyampaikan itu juga mungkin ada yang kurang berkenan di teman-teman. Pokoknya saya minta maaf. Jadi kita di sini langsung nol gitu ya, kalau ada salah aku juga maafin, teman-teman juga semoga bisa memaafkan untuk semuanya. Dan ini aku cukupkan pertemuan kali ini, kira kita bisa lanjut di Instagram dan lanjut di WhatsApp group. Pokoknya kita harus bisa jalin silaturahmi lagi antara universitas manapun ini, IAIN Kudus, IAIN Bengkulu dan semuanya. Pokoknya ini luar biasa. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya, antusiasmenya, dan juga partisipasinya. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ada hadiah yang menanti kalian ya dari Syafi'i, dan juga aku juga dari awal aku berniat untuk membagikan kuota internet ke teman-teman karena dengan gabung seperti ini aku yakin menguras internet teman-teman. Mohon maaf juga kalau itu menguras, tapi semoga ini ada berkahnya kayak gitu. Ini panjang sekali ya ini epilog. Jadi sekian akhirul kalam. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini aku save dan akan aku share di YouTube aku. Luar biasa. Nama aku Firdari Hazulfi. Tapi jangan di search deh, nanti tak kasih linknya aja karena ada video aneh-aneh. Oke Fajar, kamu Fajar panggilan akrabnya juga Fajar.
Sekarang semester 7. Semester 7. Nah, kita sama. Berarti kamu skripsi juga nih mesti nih, sama kayak Syafi ini. Saya tugas akhir. Wah. Ya dia kan pelayaran gitu, jadi nggak ada skripsi kayaknya. Kamu sebut merek. Gitu. Ya Allah, luar biasa Udah banget. forum kan. Iya. Masa tapi begitu sama aku. Wah, ini jauh-jauh ke Semarang loh belajarnya. Wah, lumayan. Universitas bukan pelayaran universitas tapi Aduh, keren sekali teman-teman. Enggak, dia pelayaran, dia anak pelayaran. bohong. Mana ada pelayaran rambutnya panjang gitu. Sampai suka meninggikan orang. Kan Universitas Maritim. Universitas Maritim, tapi kan mencetak yang pelayaran gitu kan. Ya, kayaknya Anda tahu karena rumahnya kan dekat situ kalau gue salah. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Pesan saya hati-hati sama anak Universitas Maritim dan kampus. Enggak. Yang di hati-hati itu bukan anak universitasnya, tapi kamu jangan aligator. Tiap orang tuh beda-beda anggapannya. Orang cuma melihat dari sebelah mata doang. Karena nggak tahu asal usulnya seperti apa gitu. Jadi orang yang melihat kayak teman ceweknya Fajar banyak karena kadang teman humble sama playboy nggak jauh beda. Kita humble sama semua orang aja dibilangin temannya Fajar fuckboy, playboy ya kan. Gimana Safi? Enggak. Lihat saya seperti itu tadi. Oh my god. Chef, ini kalau kamu akan berbagi makanan frozen foodmu dari Chefy Food, ya kan, ini sebuah strategi marketing yang luar biasa ya kamu ini. Kamu harus siap mengirim dari semua kota ya. Iya. Tadi aku baru kepikiran gitu kan kayak nggak salah sih aku mau bagi-bagi juga gitu kan buat meramaikan acaranya juga gitu. Aku nggak sengaja kan buka Instagram terus banyak banget ini kamu ini tugasnya memilih pokoknya. Iya, cuma milih satu doang, sorry teman-teman. Jadi nanti aku bakal kasih pilihan jadi siapa ya? Kemarin aku waktu ngadain yang sharing yang pertama kan itu tentang entrepreneur, itu mbaknya juga dari Tenun Ikat gitu, dia juga bagi-bagiin pouch dari tenun kayak gitu. Wah, aku punya terima kasih kalian yang bergabung itu malah bantuin aku banget. Saling fungsi. Iya, betul. Nia kamu itu kita tuh satu grup, itu aku baru satu grup sama kamu itu di WTV Gemar Ramadan ya. Kamu itu anak WTV ya? Syafi'i kamu anak WTV bukan? Syafi'i MBS. Oh, MBS. Yang beda. WTV MBS itu sekarang yang ngelola Pak Denny ya? Iya, betul sekali. Jadi satu. Aku sih nggak pernah ikut-ikutan yang WTV MBS gitu. Tapi mohon maaf ya, ini kok masih belum ada Tidur nih. Iya, sebenarnya beneran. Tidur ya. Kamu tau nggak, ini jam 9:30 ini baru ada yang masuk grup gitu. Dan kakak-kakak yang lain yang mau sharing-sharing di sini ya silahkan. Jadi tidak hanya mendengarkan saja. Dari pengalaman-pengalaman yang lain itu lebih banyak dan kita belum tahu. Betul.
Syafi'i, tadi tuh kamu nyari dirimu sendiri nggak? Kenapa? Soalnya, soalnya kamu tuh pecah terus fotonya dan komuk gitu. Aku kamu nih kenapa sinyalmu? Kamu di mana? Dan kamu kenapa di ngalian? Kayaknya tapi butuh support ya. Support apa nih? Orang Syafi'i ini tiap Ini hari di BI ya, di kantor BI. Masa iya sinyalnya jelek kayak gitu. Itu dia. Telkomselnya beli loh towernya biar loh, saya juga lagi di Telkom di Safi. Kenapa nggak mampir-mampir tempatku? anak rumahan Syafi'i ini. Safi keluar ya kan. GoFood. Keluarnya nih manggung MC di mana-mana. Yo, terkenal kok. Seleb. Bagus banget ya ini. Ini tadi tuh aku di awal meninggikan Syafi'i terus sekarang malah kita ngebully bareng-bareng gimana gitu. Kayaknya tadi kita ngomong bertiga doang, berempat doang deh. Nah, ini mungkin teman-teman udah tidur kah atau di Mana saya pengen mendengarkan dari yang lain. ini ada Akmal, ada Prastianing sih, ada Soalnya Rishad. orangnya kepikiran. Insecure mulu. Apalagi yang bisa aku share? Makasih kak. Iya sama-sama. Makasih stay kak. Oke kak Desi bisa on voice. Asik banget kak, lu asik. Alhamdulillah kak asik. Ayo nyalain kamera. Padahal yang nyuruh nyalain udah mati kamera. Guys, aku izin pamit dulu ya karena baterainya tinggal 7%. Ya Allah. Oke. Iya, makasih banyak ya Nia udah join dari awal banget. Makasih banyak. Semoga kita segera ketemu di Fakultas Dakwah yang baru itu. Terus loh ada logonya yang kayak gini. Yang lagi berdoa, ada berliannya. Pak Dema, Muna, itu kan ngupload ya foto di story atau apa ya gitu. Terus itu kayak kuburan gitu, kenapa kayak kuburan bentuk kotaknya, yang gitu yang bawahnya itu kan. Aduh itu kenapa tulisannya FDK doang, aduh itu FDK tuh apa emang. Ya semoga kita bisa ketemu lagi. Aku juga kangen loh ke kampus kayak gitu, ketemu teman-teman. Tapi sekarang lebih banyak yang di Semarang kan ya daripada yang bulan lalu itu. Iya benar. Udah mulai berkegiatan di Semarang lagi. Bosan lagi di rumah, apa ya Nggak fokus sama kuliahnya kalau di rumah. Oke, makasih banyak ya Nia ya. Salam kenal. Iya. Sukses ya, lancar KKN-nya, lancar bikin tulisan. Aku deg-degan aku jurnal. Kau pasti bisa. Amin. Dadah. Dadah, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Halo Safi. Ku percaya selalu ada. Jogja. Ayo live. Live. Ayo Safi.
udah kuku. Belum selesai lah urusan kita sapi belum selesai. Iya, next ya. Soalnya kemarin udah yang beauty class kemarin udah ngisi apa itu yang orang Nes. Iya, next jadwal dulu aja gitu. Ini alasan kamu masuk ke sini ya? Enggak juga lah. Kan kita juga pengen tahu cerita yang lain seperti apa. Tahu bisa memotivasi saya. Gitu kan. Amin. Amin. Saya kan udah ngomong apa lebih baik saya ikut seperti ini. Kemarin sampai nyari-nyari aku pergi sumpah. Aku mau ada nggak temanmu yang buka seminar Oke, boleh nanti kalau ada seminar aku langsung share ke kamu Nah, aja. tadi yang Oke, buat ditunggu buat yang mau nanya tentang bisnis ini, Iya. nanti aku bisa kita sambungkan atau juga nanti aku kasih misalkan itu kita sharing yang kemarin yang Aku live ya. full iya Aja. buat semuanya sapi dan Syafi'i makasih banyak Syafi'i makasih banyak aku minta maaf nggak bisa ngasih apa-apa dan cuma ngehubungin Jepara Semarang nggak datang langsung kasih banyak ya Syafi'i Iya, sampai